tiga itu kita siapkan selesai dulu. Alat ada, buku manual book ada, lembar kerja ada, mobil medianya ada. Oke, nah kalau sudah di situ, kita bisa melanjutkan ke ujiannya. Nah, untuk ujiannya prosesnya, misalkan ini peserta ya Pak ya, Pak Dimas ini peserta, saya Pak Min asesornya. Nun saya Pak Dimas boleh dulu. Ini lembar, ini saya Pak Min gitu. Ya, pembahasannya. Ya. Baik, selamat pagi pada Pak Dimas. Untuk hari ini sesuai yang kita jadwalkan adalah uji praktek. Untuk uji praktek ini lembar kerjanya mohon dicek. Nanti dituliskan nama sama peserta ya, nomor hari ini tanggalnya. Oke. Nanti dia ngisi ini dulu bahwa dia nama sama tanggal ujian hari ini. Baik, kalau sudah silahkan bisa dimulai untuk uji prakteknya. Waktunya kita maksimal 45 menit. Demikian bisa saya sampaikan, kita mulai. Nah, kemudian kita buka laptopnya Pak Amin untuk aplikasinya, sistem aplikasi si ujiannya. Jadi asesor boleh pakai HP, boleh pakai laptop, dibuka aja. Setiap beliau melakukan pekerjaan kita klik. Masang fender cover, klik. Melepas baterai, klik. Nah, nanti pekerjaannya apa dikerjakan, klik aja. Artinya mencocokkan antara ini dengan sana. Oke. Nah, selanjutnya Pak Dimas ini akan menyiapkan media alat dan bahan. Monggo diucapkan Pak Dimas pemeriksaan alat. Sebelumnya berarti ini saya asesi. Saya asesi. Berarti langkah pertama adalah kita mengecek semua kondisi peralatan dari vendor cover, mempersiapkan peralatan, pertama vendor cover ada, kemudian kunci set Tekiro ada multitester, ada baterai tester, kemudian hidrometer, dan training light, terus belt tension dan lain-lainnya kita sebutkan satu persatu sambil kita cek. Jadi kesiapannya berarti ketika nanti sudah siap kok ada yang kurang itu bisa dilengkapi sebelum benar-benar melakukan pekerjaannya. Nah, setelah langkah persiapan untuk pekerjaan di manual di job sheet-nya di sini ada unit kompetensi. Untuk unit kompetensi kita bisa kerjakan yang paling mudah, maksudnya yang paling mudah, atau kita bisa urutkan lagi. Tidak harus mengerjakan sesuai urutan dari atas ke bawah, tapi kita bisa pilih mana dulu yang mau kita kerjakan dulu. Seperti yang di sini di lembar kerja itu ada 3 unit kompetensi: perawatan berkala engine, memeriksa sistem bahan bakar, sama memelihara baterai. Nah, kita bisa mengerjakan untuk pemeliharaan baterai terlebih dahulu. Karena untuk MUK atau lembar kerja ini kita dapatnya dari aplikasi ya Pak Anjar, dari aplikasi kita download. Nah, nanti munculnya seperti ini, tinggal nanti kita pekerjaan boleh, kita tidak harus mengurutkan. Nah, yang pertama memelihara baterai. Posisi mobil masih tertutup kan? Oh ya, berarti kita langkah dari awal gitu. Jadi netralkan WC, turun kaca, buka kap sama fender covernya. Kemudian setelah persiapan, langsung langkah berikutnya adalah melakukan pekerjaan. Yang pertama memasang fender cover. Memasang ini dulu. Yang bagian dalam berarti memasang seat cover, floor mat, steering cover, dan persneling cover. Kita dari posisi tadi letup, turun, kemudian check the brake, netralkan, pasang floor mat, kemudian steering cover, kemudian persneling cover, yang terakhir seat cover. Kemudian tutup, buka kap, pemasangan fender cover dan grill cover.
Untuk ikat grill cover, fender cover di posisinya bisa di mana aja, yang penting jangan sampai terlepas. So, kalau Pak Amit pakai yang engine trainer, berarti ini tidak diterima. Kalau pakainya itu. Kalau Pak Amit bisa pakainya ini. Pemasangan fender cover. Fungsinya apa itu Mas? Fender cover itu? Fender cover Melindungi berfungsi cat. untuk melindungi bodi kendaraan dari satu gesekan alat yang kita gunakan, kemudian baju yang ada metalnya, semisal kayak resleting dan lain-lainnya, itu biar tidak menggores bodi kendaraan. Ya, biar tidak kena oli juga, benar Pak. Kalau mobil yang kayak gini standar mobil. Mungkin nggak gelo ya Pak. Tapi kalau mobilnya Innova-nya Pak Amit kan gelo. Ya. Baret. Ribuannya Pak Setiawan jangan ini. Ribuannya Pak Setiawan pasti gelo nih. Kena baret dikit. Langkah selanjutnya pemeriksaan baterai. Nah, untuk baterai kita bisa lepas dari dudukan, kita keluarkan dan kita periksa di luar. Itu untuk SAP-nya. Nah, karena resikonya kalau baterai yang basah, ketika kita kerjakan di sini, air baterai atau air aki bisa netes ke bagian bodi dan lain-lain, itu akan merusak bagian bodi. Atau pakai ini. Kalau enggak berarti disiapkan di luar baterai. Untuk melepas baterai, standarnya adalah melepas bagian negatif terlebih dahulu. Nah, mahasiswa kadang udah di pelatihan ya, tetap ada yang lupa ke positifnya dulu. Jadi kuncinya nyenggol body kontrak gitu. Kemudian dilepas bagian positif. Keluarkan baterai. Kalau baterai di Meja yang kasar pas masukin aja ya. ada nampaknya seharusnya. Iya sih ada nama tapi habis. Habis ya. Nanti di sini dulu ya. Oke. Kalau bisa besok diusahakan ada nampan karena asam. Ya. Harganya tadi Mas, anginnya? Apanya? Angin, harga meresap. Ada ya? Nah, dinyalakan dulu. Karena pakai itu yang kita perlukan aja Pak. Yang kita pakai gas. Pakai yang mana? Dipakai itu aja gitu Mas. Pakai ini. Nah, alatnya bisa dipakai. Mungkin dari sini Pak lebih bagus. Kalau tegangan berarti mesti tes.
Di bagian baterai yang dikerjakan pemeriksaan baterai, yang pertama pemeriksaan terminal antara terminal negatif dan terminal positif. Kalau kondisi kotor kita harus sikat pakai sikat kawat. Nah, sementara pakai kain dulu aja dilapis. Membersihkan terminal baterai positif, membersihkan terminal baterai negatif. Oke. Kemudian mengecek bagian bodi baterai. Bodi baterai bagus, tidak ada retak, gelembung. Mengecek kuantitas air baterai. Kurang. Kuantitas air baterai kurang, Lower. di bawah lower level, perlu pengisian. Tambahin tadi airnya. Terus yang lain pemeriksaan. Nanti aja ya. Yang pinggir dipakai. Yang pinggir. Nggak kelihatan. Digoyang dikit aja. Kalau nggak digoyang nggak kelihatan. Iya, kalau gitu. Makanya. Pemeriksaan berat jenis baterai menggunakan hidrometer. Kalau ini kan di atas, berarti kita bacanya yang paling atas. Hasil pemeriksaan berat jenis air baterai 1100. Nanti ditulis untuk sel 1, sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, sel 5. Nah, ini yang paling atas, Pak. Karena kan ini udah melebihi batas. Nah, ini kita baca yang bagian paling Karena barusan kita isi ya, Pak. ya, karena tadi belum bercampur dengan yang asamnya. Karena baru Kemudian nanti diisi 1 1100. ini bahannya yang belum matang ini ya. Nampas air. Makanya kita pakai apa? Nampas. Next. Oh ya, tambahannya untuk baterai, maaf tadi agak lupa. Untuk baterai, pengecekan di baterai harus pakai masker. Tadi kita bawa nggak? Untuk baterai pakai masker. Ini ngeceknya tadi per lubang atau cuma satu lubang? Semua lubang, Pak. Oh, per lubang. Dari sel 1 nanti di Tambah. lebar kerjanya ditulis. Baterai nanti yang pertama kan tadi kan terminal baterai. Terminal baterai. Tengkang oke. Terminal baterai bagus, bodi bersihkan, Bagus. kemudian bodi baterai. Bodi tadi juga. Oke. Kemudian berat jenis. Nah, ini bisa kita buat Standarnya berarti. nah, untuk standarnya tadi kan yang warna hijau. Jadi kita gini. Sesuai pembacaan. Ya, sesuai pembacaan ada S1, S2 berapa, S3 berapa, S4 berapa, sama S5, S6. Ini tiap sel. Hasilnya berapa? Ya, sel 1, 2, 3 sampai 6. Dari positif boleh, dari negatif juga boleh. Untuk membedakan aja untuk setiap selnya.
Karena tadi kita sampling di satu sel, hasilnya itu jelek. Nah, memang kondisinya memang jelek. Terus yang terakhir, kalau yang untuk tutup baterai ini juga sama. Ada tutup baterai Angin pakai. itu semua sel 1 sampai 6 itu kondisinya. Yang pertama kita cek secara visual itu dilihat dari lubangnya. Oh ternyata tersumbat, berarti untuk pekerjaannya kita semprot pakai air gun. Nah ini maraknya batuk biasanya kalau temennya nyemprot orang maraknya asam. Maaf ya Pak. Nah, ya. Di lubang ventilasi ini ya, lubang angin-angin. Salah satu Atau Pak Dimas contohkan di proper aja Pak di bawah sama ini ya. Oh iya. Kita contohkan yang proper biasanya ya, kalau kita Ya. bukan dikerjakan di tempat, tapi kita ada tempat khusus untuk penyemprotan filter tutup radiator itu penyemprotannya khusus ada di bagian. Kita biasanya di bawah, terus ada blowernya. Kita semprot satu persatu. Berarti setiap tutup aki itu ada ventilasinya, Iya Pak, betul. Makanya yang motor keberkas itu tutup aki juga ada akinya. Iya. Oh. Kalau yang motor selangnya satu di kanan. Panjang. Tapi kalau di mobil satu sama. Tutup oh gitu. tutup aki kondisi bagus. Nah, sudah disemprot, motornya sudah keluar. Pemasangan tutup baterai. Komisi sekali. Nanti. Oh iya. Nanti. Nah, langkah terakhir baru setelah semua dicek kondisi fisik dari berat jenis dan lain-lainnya, pengecekan menggunakan baterai tester. Voltenya belum. Karena Langsung. kita langsung, karena di sini hasilnya sudah ada ini ya, Iya. sudah ada tegangannya juga. Nek positif. Warna merah ke kutub positif, warna hitam ke kutub negatif. Oke. Baterai tes regular. JIS sesuaikan dengan kode yang ada di baterai 55D26. Oke. Hasil pengetesan pembacaan voltage 13,05 volt, current CCA 261, resisten 10,38 mili ohm, baterai energi 100%, life-nya 35%. Result baterai harus diganti. Nanti di start mesin. Untuk pengecekan baterai sudah cukup. Berarti di sini karena untuk hasil pengetesan tadi menggunakan baterai tester, berarti ini nanti tinggal dilampirkan saja. Untuk hasil yang ditulis terminal baterai, bodi baterai, berat jenis sama tutup baterainya kondisinya.